Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sapi Jailani, NIM 0522679668, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas 1 dari mata kuliah logika. Jawaban yang pertama adalah term merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya, dan tidak mungkin ada term tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Term maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok term tersebut dalam penalaran. Term memiliki banyak jenis. Berikut 3 jenis term yang akan saya bahas, yakni yang pertama adalah term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya, indra, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. Yang kedua adalah term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya, term jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan banyak lagi lainnya. Yang ketiga adalah term universal. Term ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Jawaban yang kedua dari pertanyaan logika kali ini adalah sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, akan tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Covey, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal, sesat pikir pertalian dan sesat pikir kemaknagandaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar maupun tidak, disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Pembelajaran logical fallacy sangat diperlukan untuk kita, apalagi kita berminat untuk berbisnis atau melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan akibat tipu daya dari sesat pikir itu tadi. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir, antara lain. Yang pertama, sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk, atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contohnya, Panji biasanya pergi liburan ke pantai atau ke gunung, dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai, berarti ke gunung bukan liburan. Penyimpulan seperti perbincangan di atas itu meragukan. Sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari. Yang kedua adalah sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan
pikir kategori atau silogisme. Silogisme, kategori yang salah, hanya terdiri 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjembatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contohnya, kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermakna ganda, sehingga zat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yakni kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. Yang ketiga adalah zat pikir material. Zat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Zat pikir ini terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuatu hal berdasarkan hal-hal kasus atau contoh-contoh yang terlampau sedikit. Contohnya, banyak diantaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami, itu sebagai teroris. Kemudian menyimpulkannya, orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk ke dalam sesat pikir. Setelah mempelajari pembahasan di atas, kita tahu beberapa pentingnya ilmu ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Argumen yang kita sampaikan tentu harus memiliki landasan logis yang kuat, karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logical fallacy adalah keterampilan yang harus dikuasai. Berikut adalah beberapa cara agar terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir. Yang pertama adalah mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar terhindar dari tipu muslihat orang lain. Yang kedua, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Dan yang ketiga, melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Logical fallacy berbahaya bagi kita karena bisa saja kita terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain hingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya jika terjebak dalam hoax atau kecacatan berlogika. Maka dari itu, selain mempelajari tentang logical fallacy, kita juga harus lebih waspada terhadap kondisi sesat pikir agar kita tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain. Demikianlah rekaman video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.